Sejak ribuan tahun lalu, umat manusia sudah mendengar tentang Yajuj dan Majuj, sebuah kaum misterius yang disebutkan langsung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka digambarkan sebagai perusak di muka bumi, jumlahnya sangat banyak dan akan menjadi salah satu tanda besar menjelang kiamat. Allah berfirman, hingga apabila dibuka tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Namun pertanyaan besarnya, apakah mereka masih terkunci atau sudah mulai keluar tanpa kita sadari? Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang penuh misteri ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menceritakan tentang seorang raja besar bernama Dzulkarnain. Dzulkarnain adalah pemimpin adil yang menolong kaum tertindas, termasuk ketika mereka mengadu kepadanya tentang kerusakan yang dilakukan Yajuj dan Majuj. Dzulkarnain pun berjanji akan membangun penghalang kokoh untuk melindungi mereka. Dengan izin Allah, Dzulkarnain memerintahkan rakyatnya untuk membawa potongan-potongan besi. Mereka menumpuknya hingga setinggi gunung, lalu menyalakan api besar untuk melelehkan tembaga, yang kemudian dituangkan ke atas besi-besi itu. Hasilnya, terbentuklah sebuah dinding raksasa yang tak dapat ditembus. Al-Quran mencatat bahwa Yajuj dan Majuj tidak mampu mendakinya dan tidak mampu melubanginya. Tembok itu begitu kokoh hingga bertahan selama ribuan tahun. Tetapi, Nabi Muhammad mengingatkan suatu saat penghalang itu akan runtuh menjelang hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, Yajuj dan Majuj jumlahnya sangat banyak, hingga setiap orang dari mereka akan meninggalkan keturunan ribuan. Wujudnya berbeda-beda. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil, dan mereka dikenal sangat buas. Namun Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan bentuk fisik mereka secara detail, sehingga kita hanya bisa membayangkannya saja. Rasulullah bersabda, setiap hari Yajuj dan Majuj menggali tembok itu. Namun setiap malam, tembok kembali pulih dengan izin Allah. Hingga suatu hari nanti mereka akan berkata, InsyaAllah besok kita lanjutkan. Dan saat itu Allah izinkan tembok itu benar-benar runtuh. Banyak sejarawan berdebat di mana lokasi tembok itu berada. Ada yang menyebutnya di sekitar Kaukasus. Ada yang menunjuk Asia Tengah. Bahkan ada teori modern yang mengaitkannya dengan lokasi yang ditutup dari peta. Misteri ini membuat banyak orang terus bertanya-tanya. Beberapa teori konspirasi menyebutkan peta modern dan citra satelit dengan sengaja menutupi area tersebut, seolah ada sesuatu yang tidak ingin diketahui dunia. Apakah ini berarti tembok Dzulkarnain disembunyikan? Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, hari ini tembok Yajuj dan Majuj telah terbuka seperti ini. Beliau melingkarkan jari telunjuk dan jempol. Ini menandakan bahwa retakan kecil sudah ada, dan waktunya semakin dekat. Rasulullah bersabda, dari setiap 1.000 orang, 999 masuk ke dalam neraka, dan hanya satu yang selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat terkejut mendengar ini. Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar dari jumlah itu adalah Yajuj dan Majuj, karena jumlah mereka yang luar biasa banyak. Bayangkan, jika setiap satu dari mereka meninggalkan ribuan keturunan, dunia ini akan dipenuhi oleh gelombang manusia tak terkendali. Yajuj dan Majuj adalah salah satu dari tanda besar kiamat. Setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, Allah akan mengeluarkan mereka dari balik penghalang. Mereka turun dari tempat yang tinggi, bagaikan banjir besar, menghancurkan apa saja yang mereka lalui. Tidak ada yang bisa melawan mereka dengan kekuatan manusia. Dalam hadis disebutkan, mereka akan meminum seluruh danau, merusak ladang-ladang, dan menghancurkan kota-kota. Tidak ada satu pun tempat yang aman dari kehancuran mereka. Bumi akan terasa sempit bagi manusia, karena jumlah mereka yang luar biasa. Melihat dahsyatnya kerusakan itu,
Nabi Isa alaihissalam bersama kaum mukminin berdoa memohon pertolongan Allah. Tidak ada senjata, tidak ada teknologi, hanya doa yang mampu menyelamatkan. Saat itulah Allah mengabulkan doa mereka dengan cara yang tidak terduga. Allah mengirimkan cacing kecil yang masuk ke leher-leher Yajuj dan Majuj hingga mereka mati serempak, seperti matinya jiwa dalam satu hembusan. Bumi yang semula dipenuhi hiruk-pikuk, kini tiba-tiba menjadi sunyi mencekam. Allah mengutus burung-burung besar seperti unta yang membawa mayat Yajuj dan Majuj, mengangkat mereka, lalu melemparkan ke laut. Bumi kembali bersih, udara segar, dan manusia bisa bernapas lega. Setelah kematian mereka, bumi dipenuhi bau busuk yang sangat menyengat. Bangkai mereka yang tak terhitung jumlahnya membuat manusia tidak sanggup bertahan hidup di bumi. Doa kembali dipanjatkan agar Allah menolong membersihkan bumi dari mayat-mayat itu. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang membasuh bumi, membersihkan sisa-sisa darah dan kotoran, hingga bumi kembali subur. Semua ini adalah tanda kekuasaan Allah yang tak terbatas. Kisah Yajuj dan Majuj bukan sekedar cerita misterius, tapi peringatan besar bagi umat manusia bahwa dunia ini pasti akan berakhir dan tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kehendak Allah. Setiap peristiwa besar di akhir zaman adalah tanda agar kita semakin mendekatkan diri padanya. Apakah tembok Zulkarnain masih ada? Apakah Yajuj dan Majuj sudah mulai menggali keluar? Atau mungkin sebagian dari mereka sudah berada di dunia ini tanpa kita sadari? Semua itu tetap menjadi misteri hingga Allah menampakkan kebenarannya. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kamu melihat 10 tanda besar. Hadis riwayat Muslim. Dan salah satu tanda itu adalah keluarnya Yajuj dan Majuj. Setelah mereka binasa, tanda-tanda berikutnya akan muncul satu persatu. Matahari akan terbit dari barat, kabut akan menutupi bumi, dan kehidupan dunia semakin mendekati akhirnya. Setiap peristiwa besar yang disebutkan Nabi menjadi pengingat agar manusia segera bertaubat sebelum semuanya terlambat. Setelah bumi dibersihkan dari Yajuj dan Majuj, manusia hidup dalam kedamaian. Nabi Isa alaihissalam memerintah dengan keadilan dan kemakmuran. Seluruh bumi dipenuhi berkah, tanaman tumbuh subur dan tidak ada lagi permusuhan. Itulah masa yang penuh ketenangan, namun juga menjadi masa tenang sebelum badai besar berikutnya. Namun seiring waktu manusia kembali lalai, mereka lupa bahwa keselamatan yang mereka rasakan adalah rahmat Allah, bukan hasil kekuatan mereka sendiri. Kesombongan kembali tumbuh dan dosa-dosa mulai merajalela. Sejarah pun berulang, manusia melupakan peringatan hingga mereka kembali menghadapi bencana yang lebih besar dari sebelumnya. Rasulullah bersabda, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Beliau mengingatkan bahwa sebelum akhir zaman benar-benar tiba, fitnah akan datang bertubi-tubi, hingga seseorang beriman di pagi hari, namun kafir di sore harinya. Kisah Yajuj dan Majuj adalah isyarat agar kita tidak terlena oleh dunia, tapi terus memperkuat iman dan amal saleh. Apa yang terjadi pada Yajuj dan Majuj bukan sekedar kisah masa lalu, tapi peringatan bagi seluruh umat manusia bahwa kekuatan tanpa iman hanya membawa kehancuran. Sehebat apapun peradaban manusia, tanpa ketaatan kepada Allah, semuanya akan hancur seperti debu. Maka renungkanlah sebelum pintu taubat tertutup selamanya. Sahabat-sahabatku, inilah kisah yang mengingatkan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Dunia ini fana, dan setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk kembali padanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tersentuh hatinya oleh kisah akhir zaman ini. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang selamat dan beriman hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.